Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya Suhijrah Widodo. Nah teman-teman, kali ini kita lagi nggak di proyek. Kita lagi ada di salah satu cafe di Bantul yang cukup keren. Bisa dilihat nih di background saya ada mural-muralnya, ada kesan expose-nya kayak gitu, dan ada lorong nih tempat saya duduk nih, ada lorong yang bisa digunakan untuk nyantai. Kemudian ada semilir angin gitu, seger deh pokoknya. Nanti suatu waktu bisa dicoba. Oke, ngomong-ngomong tentang semilir nih, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang sirkulasi udara yang ada di dalam rumah. Nah, seperti yang kita ketahui, rumah yang ideal itu harus punya pencahayaan yang baik serta sirkulasi udara yang juga lancar. Hal tersebut juga tercantum dalam kriteria rumah sehat menurut Kepmenkes nomor 829/Menkes/SK/7/1999 yang menyatakan bahwa rumah tinggal itu harus mempunyai pertukaran udara yang lancar dan membuat rumah tidak lembab ataupun pengap, teman-teman. Jadi saking pentingnya kita untuk memiliki sirkulasi udara yang bagus, itu sampai tercantum loh di dalam Kepmenkes. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, ada banyak sekali solusi yang bisa kita gunakan. Salah satunya kayak kita menggunakan sistem cross ventilation di dalam ruangan. Jadi ada bukaan di satu sisi dan ada bukaan di sisi lainnya sehingga dia terjadi sirkulasi silang tadi. Nah, tapi yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penggunaan roster sebagai elemen bangunan yang mampu mendukung kebutuhan tersebut. Jadi teman-teman, sebenarnya roster itu udah banyak sekali digunakan sejak zaman dahulu ya, dan masih eksis sampai sekarang. Jadi roster itu sebenarnya fungsinya seperti partisi, seperti dinding, tetapi dia berlubang. Jadi memiliki pori sehingga udara bisa masuk lewat situ, kemudian juga dapat difungsikan untuk mereduksi cahaya matahari yang berlebih. Contohnya misalnya ditempatkan di sisi barat. Selain itu nih teman-teman, roster juga sangat cocok banget untuk diterapkan di Indonesia yang notabene memiliki iklim tropis. Karena menerima sinar matahari sepanjang tahun yang cukup melimpah. Seperti itu. Jadi tergantung kalau misalnya dia terpapar terus dan dirasa itu menghasilkan panas, bisa digunakan roster sebagai pereduksinya. Seperti itu. Yuk kita bahas satu-satu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita mulai dari kelebihannya ya. Nah, jadi bisa digunakan seperti yang disebutkan di awal tadi, kayak mereduksi panas yang berlebih. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai barrier untuk menjaga privasi. Tapi tetap bisa meneruskan udara yang ada di seberang sana sehingga dia bisa lebih nyaman gitu karena bukan partisi yang solid. Selain itu nih, roster juga keuntungannya dia bisa diterapkan di eksterior, di luar, ataupun pada interior bagian dalam bangunan, sehingga lebih fleksibel gitu teman-teman. Tapi teman-teman, selain itu, roster juga memiliki kekurangan. Di antaranya seperti dia tidak memiliki daya dukung yang kuat untuk beban, sehingga lebih ringkih ketimbang dinding masif. Kemudian juga dari segi maintenance, roster itu sedikit lebih sulit untuk dirawat karena dia lubang-lubang kecil seperti itu, sehingga kalau membersihkannya perlu effort lebih. Kemudian pemasangan roster juga harus hati-hati karena kalau misalnya sembarangan dia terkesan tidak rapi, itu akan sangat kelihatan gitu karena dia menjadi salah satu point of view ya ketika ada di dalam bangunan, sehingga itu memang benar-benar harus rapi pemasangannya gitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas beberapa tipe roster yang sering digunakan pada rumah-rumah yang ada di Indonesia. Yuk kita cek satu-satu. Yang pertama ada roster beton. Jadi roster beton ini umumnya digunakan di eksterior karena sifatnya yang dia lebih keras, dia lebih tahan cuaca, dan punya warna yang lebih netral. Dia monokrom, agak ke abu-abuan gitu ya, kayak warna beton pada umumnya. Yang selanjutnya adalah roster tanah liat. Jadi roster tanah liat ini yang sering digunakan dengan konsep tradisional karena dia memiliki warna terakota yang cukup elegan, eksotis gitu, sehingga konsep tradisional tadi cocok banget jika dikombinasikan dengan roster
yang berbahan dari tanah liat tadi. Nah, yang ketiga nih, roster keramik. Roster keramik ini juga menarik, tapi dia memiliki kesan yang lebih eksklusif karena teksturnya yang mengkilap. Warna yang dominan digunakan adalah warna putih, jadi biasanya dicocokkan dengan interior ya. Posisi roster keramik ini umumnya digunakan di sisi-sisi interior, sehingga menyatu dengan interior yang digunakan, yang istilahnya lebih glossy seperti itu roster keramik. Nah, karena bentuknya yang glossy tadi dan terbuat dari keramik, jadi dia juga punya kekurangan tersendiri ya, karena dia mudah tergores. Dan itu sangat kelihatan sekali kalau sudah tergores, sama rawan pecah kalau tidak hati-hati. Jadi untuk menggunakan roster keramik ini perlu kehati-hatian khusus nih teman-teman. Poin selanjutnya adalah roster kayu. Nah, pasti teman-teman sudah sering banget nemuin roster kayu di beberapa rumah yang udah ada di Indonesia sekarang. Jadi roster kayu ini juga dari dulu udah sering digunakan. Cukup bagus juga, pilihannya banyak, bentuknya juga variatif sekali. Cuman kelemahannya itu kalau dia ditaruh di bagian yang eksterior dan dia kena sama paparan sinar matahari langsung, kemudian kena hujan juga, itu ketahanannya akan berkurang. Tapi karena dia terbuat dari kayu, sehingga untuk kita buat dengan custom, dengan ukuran yang lebih fleksibel, itu lebih mudah ketimbang jenis roster-roster yang lain. Karena kan yang roster lain harus dicetak dan kita harus membuat cetakan. Sementara kalau kita menggunakan roster kayu, kita bisa gunakan di dimensi yang berapapun sesuai sama kebutuhan. Ya, poin yang terakhir. Dan gak terasa nih udah di penghujung acara saja, CI ya. Yang terakhir adalah roster GRC. Jadi dari namanya kita sudah tahu bahwa dia terbuat dari glass fiber reinforced cement. Nah, jadi GRC ini adalah mungkin dari semuanya yang paling terbaru ya, karena dia sifatnya dicetak menggunakan mesin, ada cetakannya seperti itu. Kemudian bentuk-bentuknya juga kita bisa gunakan yang lebih rumit, yang dengan kedetailan yang sangat tinggi, itu bisa menggunakan roster GRC ini. Kelebihan yang lainnya adalah roster GRC juga sangat ringan, sehingga bisa diterapkan di beberapa posisi yang lebih fleksibel tempatnya, bisa di mana saja gitu guys. Dan dia juga tahan cuaca nih teman-teman, jadi aman untuk digunakan di eksterior. Nah, itu tadi adalah beberapa roster yang paling sering digunakan masyarakat kita belakangan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman pasti ada tahu mungkin jenis-jenis roster yang lain yang belum disebutkan. Itu juga boleh kalau mau di-share, disebut di komen di bawah. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Tunggu karya-karya kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.